Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan selamat malam kepada teman karena telah menyempatkan hadir untuk eh, mendiskusikan tugas ataupun materi yang telah diberikan kepada kami terkhusus kelompok 3 yang mana pada malam hari ini eh, kita akan membahas sebuah materi mengenai apa sih eh, eksistensi dari nilai-nilai Pancasila dalam eh, ilmu pengetahuan. Jadi tema yang diangkat pada malam hari ini yaitu mengenai eh, produksi ilmu pengetahuan melalui nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat yang bersumber dari kebudayaan dan ritual. uh, Seperti yang kita ketahui bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan itu kan banyak seperti dari kampus ataupun dari lingkungan pendidikan, dari lingkungan uh, pemerintahan, uh, perusahaan-perusahaan dan masyarakat. Pada kelompok kami kan sebelumnya sudah ditugaskan untuk membahas mengenai produksi ilmu pengetahuan yang bersumber dari masyarakat. Nah, pada diskusi kali ini eh, nilai-nilai ataupun sumber produksi ilmu pengetahuan dari masyarakat itu yang kita bahas itu mengenai eh, gambaran kebudayaan di masyarakat. Lah, Seperti yang kita ketahui, produksi ilmu pengetahuan itu merupakan nilai yang diilhami Pancasila dalam lingkungan masyarakat yang akarnya itu eh, berasal dari kebudayaan ritual itu memiliki suatu nilai yang sangat penting karena kebudayaan dan ritual itu sejatinya memiliki landasan baik itu moral maupun eh, spiritual. Sementara ini kan bisa dihubungkan dengan Pancasila seperti nilai-nilai banyak, salah satunya adalah nilai gotong royong bisa dihubungkan dengan nilai kebudayaan dan yang tadi saya sebutkan ritual dan upacara, nilai keadilan, nilai persatuan, ketuhanan, itu kan semua bisa uh, korelasikan ataupun hubungkan antara kebudayaan ritual dan upacara dengan produksi ilmu pengetahuan dari nilai-nilai Pancasila. Mungkin kita bisa mulai diskusinya. Bagaimana teman-teman, siap Ki untuk diskusi? siap, siap, siap. Siap. Uh, Baik, Ya, mungkin uh, pertama saya mau tahu sebelumnya ini bukan Kak untuk mengajar nah, tapi bagaimana kita saling berbagi uh, informasi apa yang kita tahu mengenai uh, nilai-nilai dari Pancasila. Mungkin uh, yang pertama saya ingin bertanya mengenai nilai persatuan yang mana nilai persatuan ini kan memiliki kalau berbicara mengenai ritual upacara tentu orang-orang tanpa persatuan itu tidak akan uh, uh, tanpa persatuan upacara dan ritual itu tidak akan terlaksana. Jadi mungkin uh, saudara unit unit Palinggi bisa memberikan sedikit pendapatnya mengenai bagaimana sih nilai-nilai gotong royong itu bisa menjadi sumber pengetahuan dari uh, kebudayaan, ritual, dan upacara. Mungkin eh, bisa Ki kasih pendapat tak sedikit mengenai pertanyaanku, bagaimana sih nilai-nilai gotong royong bisa menjadi
sumber pengetahuan dari kebudayaan, ritual, dan upacara. Baik, terima kasih. Untuk saya, nilai gotong royong dapat menjadi sumber pengetahuan karena gotong royong bisa mengajarkan kita untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ingin kita gapai, terutama pada bidang kebudayaan, di mana kita tahu pada bidang kebudayaan ini membutuhkan Cek, kurang kedengaran ki suara tak? bajinya. Kurang kedengaran itu kah? Kurang jelas Ki. Gotong royong kata persatuan saya. Saya kira saya persatuan tadi. Mungkin bisa dilanjut. Bagus nih kak suaranya. Saya kira saya persatuan tadi, bukan gotong royong. Iya, gotong royong, gotong royong. Gotong royong bukan persatuan. Mungkin tunggu bisa kita dulu cek suara tak supaya ulangi pertanyaan gitu. Bagus nih. Tunggu ulang masuk. Tunggu. Mungkin teman-teman yang lain bisa Ki mendengar suaranya unit. Kurang jelas Ki di saya suaranya. Di sini juga ya, kecil ke. Mungkin bisa Mi dulu ganti temannya. Oke, mungkin saya bisa lanjut dulu. Tadi pertanyaan mungkin saya lupa. Pertanyaannya dari unit tadi nilai apa di nilai gotong royong toh? Persatuan. Persatuan, persatuan. Ayo, persatuan. Maaf. Persatuan. Mungkin bisa Kak lanjut untuk saudara Fadil tadi pertanyaanku mengenai nilai gotong royong. Bagaimana sih nilai persatuan? Tapi kalau untuk nilai gotong royong, menurut tak bagaimana sih nilai gotong royong itu bisa menjadi sumber pengetahuan dari kebudayaan dan ritual? Baik, Mungkin terima bisa kasih. kasih pendapat tak? Ya. Baik, terima kasih saya Ahmad Fadil. Menurut saya gotong royong itu bisa menjadi sumber pengetahuan uh, dari kebudayaan, ritual dan upacara karena dalam gotong royong itu masyarakat bisa belajar tentang solidaritas dan saling membantu yang merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan dalam upacara tersebut. Dalam konteks ini, gotong royong bukan hanya sekedar tindakan fisik, tapi juga simbol dari kohesi sosial dan kebersamaan dalam masyarakat. Jadi dalam gotong royong ini, masyarakat bisa saling mengerti begitu, uh, bisa saling memahami keadaan satu sama lain, dan juga orang-orang dapat lebih dalam memahami nilai-nilai budaya yang mendasar. Baik, itu saja dari saya. Eh, Baik. Terima kasih untuk saudara Fadil. Eh, Cukup bagus, sangat bagus Ki jawabannya mengenai nilai-nilai gotong royong di mana tadi menyinggung tentang solidaritas dan bagaimana kita bisa memahami satu sama lain terkait dengan apa sih nilai-nilai yang bisa kita wujudkan dari ritual keagamaan. Mungkin selanjutnya ada yang mau kasih pendapatnya dari nilai lain. Eh, Kan tadi saya sebutkan ada nilai persatuan, gotong royong, keadilan, toleransi, ada empat dan ketuhanan. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih lagi salah satu yang mau kasih pendapatnya mengenai nilai-nilai tersebut. Saya bisa. Ah, siapa? Unit Bisa Mi? paling G. Oh ya, oke. Oh ya, oke. Silakan. Yang tadi nilai persatuan di.
Iya, Ya, oke, silakan. baik. Menurut saya, persatuan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang keragaman budaya yang ada di masyarakat. Indonesia memiliki berbagai keragaman budaya yang terdiri dari agama, kepercayaan, adat istiadat, dan nilai yang berbeda. Persatuan dapat membantu mengumpulkan informasi tentang berbagai keragaman budaya yang ada di masyarakat. Sekian. Baik, itu tadi sedikit pendapat dari unit mengenai nilai-nilai persatuan, di mana itu bisa menjadi sebuah, dari nilai persatuan itu kita bisa uh, menciptakan, bisa dihubungkan juga dengan nilai gotong royong, yang mana tadi mengenai nilai-nilai solidaritas. Selanjutnya tadi sudah ada dua nilai yang disampaikan, yaitu persatuan dan gotong royong. Uh, uh, Selanjutnya mungkin saudara Renal bisa memberikan pendapatnya mengenai nilai keadilan. Bagaimana sih nilai keadilan bisa menjadi sumber pengetahuan dari kebudayaan, ritual, dan upacara? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai nilai keadilan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dari kebudayaan ritual dan upacara, karena dalam banyak budaya, ritual dan upacara seringkali mencerminkan atau mendorong nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, contoh dari beberapa cara di mana nilai keadilan ini tercermin dalam ritual dan upacara budaya, yaitu yang pertama penegakan hukum adat, di mana beberapa upacara juga berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum adat, di mana keputusan dan sanksi dilakukan secara adil berdasarkan nilai-nilai tradisional. Nah, kemudian yang kedua, penguatan nilai sosial, di mana upacara dapat menguatkan nilai-nilai sosial yang mampu mendorong keadilan seperti solidaritas, saling peduli, dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain dan sesamanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendidikan moral, di mana ritual dan upacara ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai moral, termasuk keadilan kepada generasi muda. Nah, yang keempat menurut saya yang terakhir yaitu penyelesaian konflik, di mana beberapa ritual atau upacara memiliki fungsi penyelesaian konflik atau pemulihan perdamaian dalam masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah sangat komplit disampaikan dari saudara Renal mengenai uh, bagaimana sih pentingnya nilai keadilan bisa menjadi sumber uh, pengetahuan dari kebudayaan ritual dan upacara. Dan mana tadi menyinggung 4 hal mengenai pengetahuan, penegakan hukum adat, mengenai uh, penguatan Penyelesaian nilai sosial, eh, penyelesaian konflik. konflik, dan tadi satu pendidikan moral. Itu semua bisa menjadikan sebuah bahan ataupun eh, pandangan supaya bisa lebih menciptakan keadilan di dalam lingkup masyarakat. Mungkin nilai yang terakhir yaitu nilai ketuhanan. Mungkin dari saudara Yusuf bisa memberikan tanggapannya mengenai bagaimana sih nilai ketuhanan itu bisa menjadi sumber pengetahuan dari kebudayaan, ritual, dan upacara. Baik, sedikit saya pendapat dari saya, mungkin melalui nilai-nilai ketuhanan itu masyarakat bisa dapat mengembangkan keingintahuan yang mendalam tentang alam semesta dari tradisi mereka, yang pada akhirnya dapat memperkaya produksi ilmu pengetahuan. Itu saja dari saya. Mungkin bisa ulangi, kurang ini, kurang ku tangkap. Jadi kayak masyarakat itu eh, bisa dia kembangkan keingintahuannya terhadap alam semesta begitu dari tradisi mereka. Jadi Oh, kayak siap, siap.
Baik, terima kasih Saudara Yusuf eh, mengenai pendapatnya di mana dari nilai ketuhanan, bagaimana dari nilai ketuhanan itu bisa kita menjadikan sumber pandangan, sumber eh, pengetahuan yang lebih tentang bagaimana sih gambaran kepercayaan, bagaimana sih gambaran keyakinan orang-orang terhadap ritual-ritual, terhadap kebudayaan, apakah itu pro terhadap eh, agama ataupun justru melenceng dari nilai-nilai agama itu sendiri. Masih ada kan nilai yang belum dibahas? Ada satu nilai lagi Pak yang dikelupaan, yaitu nilai toleransi. Yang mungkin bisa saya jelaskan sedikit, Oh ya, nilai toleransi. Oh, mungkin saudari Lukman bisa memberikan saudara. pendapatnya mengenai nilai toleransi. Baik, jadi nilai-nilai toleransi dapat menjadi landasan yang kuat dalam memproduksi ilmu tentang acara kebudayaan, ritual, serta upacara adat. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, kesatuan, dan keadilan dalam Pancasila dapat diaplikasikan dalam penelitian dan pemahaman tentang beragam acara kebudayaan ritual serta upacara adat. Misalnya, penelitian tentang perbedaan dan kesamaan upacara adat antar suku bangsa di Indonesia dapat dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan, serta mencari titik temu yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin hanya itu Ah, yang bisa saya Oke, baik. sampaikan. Terima kasih dari saudara Lukman. Ah, Cukup eh, baik penyampaiannya mengenai nilai toleransi di mana nilai toleransi ini bisa bisa dikatakan sebagai kunci dari nilai-nilai sebelumnya karena tanpa toleransi mungkin nilai persatuan, nilai gotong royong, keadilan dan ketuhanan itu tidak bisa menjadi eh, tidak bisa terrealisasikan tanpa adanya nilai toleransi karena ketika kita eh, berpandangan bahwa tidak memiliki nilai saling menghargai, menghormati perbedaan, tentu nilai persatuan tidak akan terwujud. Apalagi untuk gotong royong sama keadilan, itu kan pasti eh, tidak akan terrealisasikan tanpa adanya eh, rasa saling menghargai di dalam nilai-nilai toleransi. Mungkin tadi sudah Ki sebutkan beragam nilai yang terkandung di dalam eh, nilai kebudayaan, ritual dan upacara menurut nilai-nilai persatuan, gotong royong, keadilan, toleransi dan ketuhanan sebagai sumbernya. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih dari nilai-nilai tersebut tentu apa saja sih kira-kira caranya supaya kita bisa lebih menyebarkan ilmu pengetahuan yang didapat dari kebudayaan ritual dan upacara. Mungkin masih ada beberapa orang kah tadi yang belum sempat memberikan pendapatnya. Al-Qadri di sama Danu. Iya, iya. Ya, ya. Mungkin eh, eh, Muhammad Al-Qadri Basri bisa Ki memberikan pendapat tak mengenai eh, apa sih apa saja sih kira-kira cara yang bisa dilakukan untuk menyebarkan produk atau hasil ilmu pengetahuan melalui nilai-nilai Pancasila dalam lingkup masyarakat yang sumbernya tadi sudah disebutkan. Mungkin bisa Ki sebutkan salah satu eh, caranya untuk menyebarkan produk ilmu pengetahuan dari kebudayaan, ritual dan upacara. Silakan. Oke, baik. Salah satu caranya yaitu pembentukan jaringan kerjasama. Membentuk jaringan kerjasama antara lembaga-lembaga penelitian, institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung penyebaran ilmu pengetahuan yang berbasis pada kebudayaan, ritual, dan upacara. Melalui kerjasama ini, sumber daya dan pengetahuan dapat dipertukarkan, dan program-program inovatif dapat dikembangkan secara bersama-sama. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari Al-Qadri, Muhammad Al-Qadri tadi, eh,
menyebutkan salah satu dari mungkin banyak cara-caranya untuk menyebarkan produknya. Tadi sudah disebutkan salah satunya itu pembentukan kerjasama. Betul sekali bahwa kerjasama ini sangat penting di dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja, seluruh ilmu pengetahuan tanpa kerjasama itu pasti tidak akan berhasil dan tidak akan terrealisasikan karena ini membutuhkan inisiatif, membutuhkan usaha untuk memberikan informasi pada orang lain. Mungkin bisa saya lanjut untuk Danu. Tadi sudah disebutkan salah satunya yaitu salah satunya caranya yaitu melalui pembentukan pembentukan jaringan kerjasama. Mungkin ada lagi kira-kira cara-cara lainnya. Menurut saya salah satunya adalah menggunakan media massa. Karena dengan teknologi yang kita punya sekarang, Bisa kita sudah memiliki agak sedikit gangguan Ki suara tak? kedengaran jelas nih. Coba cek. Oke, coba bisa Mi. Mungkin teman-teman yang lain bisa Ki mendengar suaranya Danu. Jelas. Oke, jelas. Ya. Oke, silakan Danu. Menurut saya bisa media massa. Ya, bagaimana penggunaan media massa? Televisi, radio, sosial, internet. Kita sudah memiliki banyak sekali perkembangan media dengan juga teknologi yang berkembang, membuat kita dengan mudah mencari juga menyebarkan informasi dan artikel atau program yang memperkenalkan dan menjelaskan konsep-konsep ilmu pengetahuan yang terkait dengan kebudayaan virtual dan upacara. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Danu menyinggung mengenai media massa sebagai sumber penyebaran, itu menjadi sangat membantu untuk melengkapi jawaban dari Al-Qadri tadi mengenai kerjasama. Selanjutnya yaitu mengenai media massa. Media massa sendiri juga sangat penyebaran ilmu pengetahuan, khususnya kebudayaan, ritual, dan upacara. Karena sekarang ini seperti kita ketahui peranan media massa untuk penyebaran informasi itu merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk penyebaran informasi, khususnya mengenai ilmu pengetahuan. Mungkin jawaban-jawaban yang teman-teman berikan sangat membantu sekali, sangat memberikan gambaran mengenai bagaimana sih gambaran peranan dari nilai-nilai Pancasila terhadap ilmu pengetahuan sebagai sumber pengetahuan dari nilai-nilai kebudayaan. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya membahas soal ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan. Tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi sebuah sumber pengetahuan, bisa menjadi sumber-sumber ilmu untuk di lingkungan kita, maupun itu lingkungan masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan masih banyak lainnya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwa Pancasila itu bukan hanya soal ideologi, tapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah gambaran pengetahuan yang lebih luas, begitu. Bisa menjadi sebuah
sumber-sumber ilmu, sumber-sumber pandangan-pandangan sebagai pandangan-pandangan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Mungkin diskusi pada malam hari ini saya cukupkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua selaku mahasiswa dan untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menegakkan nilai-nilai dari Pancasila. Selebihnya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman di diskusi lainnya. Semoga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat agar bisa menjalankan proses belajar dan mengajar. Saya Agus Putra Diman. Mohon maaf apabila pada malam hari ini sebagai pemimpin diskusi ada kekurangan. Diskusi malam hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.